Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Yosef Barita Sarmanik selaku dosen pembimbing saya, Ibu Benedikta Siboro selaku dosen pengulas 1 saya, dan Bapak Christopher Sinaga selaku dosen pengulas 2 saya dalam presentasi sidang tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Produk Rak Sepatu untuk Laboratorium Desain Produk dan Inovasi Institut Teknologi Dell dengan metode Value Engineering dan Quality Function Deployment atau QFD. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah keberadaan Laboratorium Desprin yang dirancang untuk mendukung rencana strategi Fakultas Teknologi Industri ITDEL dalam mendesain produk dan menghasilkan inovasi produk. Pada dasarnya, setiap laboratorium tentunya memiliki SOP dan aturan yang harus diterapkan oleh setiap pengunjung. Salah satu SOP dan aturan yang harus ditaati oleh pengunjung Laboratorium Desprin adalah meletakkan alas kaki atau sepatu di luar ruangan untuk menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium. Untuk itu, perlu dilengkapi fasilitas berupa rak sepatu sebagai tempat untuk meletakkan alas kaki atau sepatu para pengunjung Laboratorium Desprin. Untuk saat ini, Laboratorium Desprin menggunakan rak barang sebagai tempat untuk meletakkan alas kaki atau sepatu pengunjung, namun kapasitas yang dapat dimuat oleh rak barang ini hanya mencapai 20 pasang sepatu. Sementara pengunjung Laboratorium Desprin dapat mencapai 30 hingga 60 orang atau lebih. Di samping itu, rak barang ini memiliki ukuran yang cukup tinggi sehingga menutupi akses pandang lemari pajang Laboratorium Desprin. Maka, melalui penelitian ini, fasilitas yang akan dirancang adalah rak sepatu Laboratorium Desprin yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan alas kaki atau sepatu para pengunjung sebelum memasuki Laboratorium Desprin. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui spesifikasi produk rak sepatu sesuai dengan kebutuhan responden, menghasilkan desain sesuai dengan spesifikasi dan antropometri tubuh responden. Yang ketiga, menghasilkan desain dan material dengan biaya yang minimum. Yang keempat, menghasilkan produk sesuai dengan desain. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quality Function Deployment atau QFD. QFD merupakan konsep dasar yang dapat digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang akan dirancang. QFD dapat digunakan untuk perancangan untuk meningkatkan kepuasan konsumen serta dapat mempersingkat tahap perancangan dan pengembangan produk. Dalam penyusunan QFD akan dibutuhkan beberapa data diantaranya Voice of Customer, yaitu data yang berisikan atribut yang dibutuhkan konsumen terhadap produk yang akan dirancang, yang diperoleh melalui kuesioner. Yang kedua, Technical Requirement yang berisi tentang desain teknis yang menjawab Voice of Customer, yang diperoleh juga dari kuesioner tertutup. Yang ketiga, Customer Requirement Benchmarking yang berisikan perbandingan beberapa produk yang sudah ada. Yang keempat, Technical Relationship yang merupakan hubungan antara setiap technical requirement yang dinyatakan dalam hubungan positif, negatif, dan tidak memiliki korelasi sama sekali. Yang kelima, hubungan antara Voice of Customer dan Technical Requirement yang dinyatakan dalam hubungan kuat, sedang, dan lemah. Yang keenam, Technical Requirement Benchmarks and Competitor Analysis Design Targets yang berisikan target dari setiap technical requirement yang harus dipenuhi dan perbandingan desain teknis dari produk kompetitor. Metode lain yang digunakan dalam perancangan produk di penelitian ini adalah value engineering atau metode rekayasa nilai, yang merupakan suatu metode untuk pengembangan produk dengan mempertimbangkan biaya tanpa mengurangi fungsi dan kualitas produk. Metode ini menggunakan 5 tahapan yang terdiri dari tahapan informasi yang dilakukan untuk pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang akan dirancang. Informasi akan diperoleh menggunakan metode Quality Function Deployment. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap analisis ini dilakukan analisis fungsi dari setiap komponen dengan mengidentifikasi kegunaan dari produk dan nilai efektivitas yang diberikan produk. Yang ketiga, tahap kreatif. Tahap kreatif ini dilakukan untuk menghasilkan beberapa alternatif desain menggunakan inovasi dan kreativitas yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam perancangan produk. Tahap kreatif dapat dilakukan dengan metode screening dan scoring yang mendapatkan alternatif desain yang paling sesuai. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan perhitungan value untuk masing-masing alternatif berdasarkan perbandingan nilai fungsi dan biaya. Nilai fungsi akan ditentukan dengan menggunakan skala Likert, dan perhitungan nilai biaya untuk setiap alternatif ditentukan dari biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan produk. Setelah memperoleh nilai fungsi dan nilai biaya, nilai fungsi akan dibandingkan dengan nilai biaya dari setiap alternatif. Alternatif yang memiliki nilai tertinggi akan dipilih sebagai alternatif yang akan dikembangkan. Yang terakhir adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, produk akan dikembangkan berdasarkan alternatif yang telah terpilih.
Dalam melakukan penelitian ini akan dilakukan studi lapangan terlebih dahulu terkait rak sepatu yang ada di laboratorium Desprin dan area peletakan rak sepatu. Dilanjutkan dengan studi literatur terhadap penelitian terdahulu hingga merumuskan masalah dan menentukan tujuan penelitian. Kemudian dilanjut dengan tahap informasi yang merupakan tahapan dari metode value engineering. Melalui tahapan ini akan dilakukan pengumpulan data untuk membangun QFD yang dimulai dari pengambilan data kebutuhan customer berdasarkan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Selanjutnya, dilakukan pengambilan data importance rating melalui kuesioner berbobot. Selanjutnya, dilakukan penyusunan host of quality dari QFD hingga menghasilkan spesifikasi produk. Di samping itu juga dilakukan pengambilan data antropometri tubuh manusia, di mana data antropometri yang digunakan berdasarkan data antropometri Indonesia yang disebabkan karena tidak dapat dilakukannya pengukuran antropometri tubuh responden secara langsung karena kondisi perkuliahan jarak jauh dan tidak ada alat yang mendukung untuk melakukan pengukuran. Setelah memperoleh data antropometri, dilanjutkan dengan penentuan persentil untuk setiap dimensi yang digunakan hingga menentukan dimensi ukuran produk yang akan dirancang. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis, kreatif, evaluasi, dan pengembangan desain untuk menghasilkan desain produk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan konsumen dan biaya yang minimum. Desain kemudian digambar menggunakan software SolidWorks 2020 dan dilanjut dengan pembuatan dan pengujian produk berdasarkan desain. Pengumpulan data kebutuhan konsumen dilakukan kepada sampel responden yang ditentukan menggunakan rumus Lovin. Populasi yang digunakan sebagai responden adalah pihak yang sudah pernah menggunakan fasilitas laboratorium Desprin secara langsung. Di antaranya, dosen FTI yang berada di kampus, teaching assistant, mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 2019, dan mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 2017 yang sedang melakukan penelitian di laboratorium Desprin. Melalui perhitungan menggunakan rumus Lovin, diperoleh jumlah sampel responden sebanyak 48 responden. Kemudian dilakukan pengumpulan data kebutuhan konsumen. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner terbuka yang berisikan pertanyaan mengenai kesan dan harapan konsumen terhadap rak sepatu. Dari hasil kuesioner terbuka ini, maka diperoleh customer attribute. Dalam pembuatan QFD juga dibutuhkan technical requirement untuk menjawab voice of customer yang diperoleh menggunakan kuesioner tertutup. Dapat dilihat bahwa setiap technical requirement menjawab voice of customer, namun tidak menutup kemungkinan bahwa technical requirement akan berpengaruh untuk voice of customer lainnya. Kemudian dilakukan perhitungan tingkat kepentingan terhadap voice of customer dengan menggunakan skala kepentingan 1 hingga 5, mulai dari sangat tidak penting hingga sangat penting. Selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap produk yang sudah ada berdasarkan voice of customer untuk memperoleh nilai lebih terhadap produk yang akan dirancang. Dilakukan perbandingan terhadap beberapa produk rak sepatu yang sudah ada di pasar seperti rak sepatu IKEA, Olympic, Emma, Grace, serta dilakukan juga perbandingan dengan rak barang Itedel yang saat ini digunakan sebagai rak sepatu untuk laboratorium Desprin. Setelah memperoleh seluruh data, maka dibentuklah House of Quality QFD untuk perancangan produk rak sepatu laboratorium Desprin, di mana hubungan antara voice of customer ini ditentukan berdasarkan penilaian responden, yaitu mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 2019, agar hubungan antara voice of customer dan technical requirement lebih valid. Pada QFD juga terdapat target yang akan dicapai dari technical requirement dalam perancangan rak sepatu. Adapun dimensi antropometri yang akan digunakan dalam perancangan rak sepatu ini adalah ukuran panjang rentangan siku tangan, panjang telapak kaki, lebar kaki, dan tinggi bagian tengah kaki. Dari dimensi tersebut, dipilihlah persentil yang akan digunakan sebagai ukuran rak sepatu yang akan dibuat. Penggunaan persentil disertai penambahan ukuran allowance untuk estimasi ukuran bahan sepatu agar ukuran rak sepatu dapat sesuai dengan ukuran sepatu konsumen. Pada tahap analisis value engineering, dilakukan penjabaran fungsi dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan yang paling rendah. Penjabaran ini dipetakan dalam diagram FAST atau Functional Analysis System Teknik yang dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat dalam perancangan produk rak sepatu laboratorium Desprin. Melalui diagram FAST, peneliti dapat mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang diperlukan untuk memenuhi fungsi utama sehingga akan membantu dalam penerapan value engineering dan mengeliminasi fungsi yang tidak perlu. Berdasarkan diagram FAST tersebut, diperoleh beberapa fungsi yang dibutuhkan dalam perancangan produk rak sepatu laboratorium Desprin. Adapun fungsi yang dilanjutkan untuk memenuhi fungsi utama rak sepatu adalah kapasitas rak sepatu, ukuran rak sepatu yang sesuai dengan ukuran sepatu pengguna, bentuk rak sepatu yang bertingkat, sistem laci, sistem bongkar pasang, sistem lipat, dan memiliki roda. Fungsi lainnya dapat dieliminasi dalam perancangan produk rak sepatu laboratorium dikarenakan fungsi lainnya tidak mempengaruhi fungsi utama secara langsung.
Pada penelitian ini, tahap kreatif menggunakan metode selection konsep dan scoring konsep. Hal pertama yang dilakukan adalah membangkitkan alternatif konsep untuk menghasilkan alternatif desain. Pada penelitian ini terdapat 3 alternatif konsep yang akan dibandingkan dengan salah satu desain kompetitor yang akan dijadikan sebagai referensi. Berdasarkan hasil perhitungan selection dan scoring konsep, maka dipilihlah kombinasi konsep 1 dan 3 untuk dikembangkan dalam perancangan rak sepatu khusus laboratorium Desprin. Melalui tahap ini, maka diperoleh spesifikasi rak sepatu yang akan dirancang khusus laboratorium Desprin. Di antaranya, ukuran rak sepatu sesuai ukuran sepatu pengguna, sistem laci, satu rak laci dapat memuat 4 pasang sepatu, dapat dibongkar pasang, dapat dilipat, memiliki ventilasi udara, rak sepatu dapat disusun bertingkat sesuai keinginan pengguna, memiliki space kosong pada bagian atas untuk meletakkan barang, dan memiliki roda. Maka, berdasarkan spesifikasi yang telah diperoleh dari tahap kreatif, dirancanglah desain rak sepatu menggunakan SolidWorks. Desain ini akan dijadikan sebagai desain alternatif 1. Adapun spesifikasi yang dipenuhi oleh alternatif desain 1 ini adalah ukuran rak sepatu yang sesuai dengan ukuran pengguna, sistem laci, satu raknya dapat memuat 4 pasang sepatu, dapat dibongkar pasang, memiliki ventilasi udara, rak sepatu yang disusun dapat bertingkat, memiliki space kosong pada bagian atas, serta memiliki roda. Berdasarkan alternatif desain yang telah dibangun pada tahap kreatif sebelumnya, terdapat kekurangan di mana rak membutuhkan banyak material dan sistem laci pada desain rak rentan mengalami kerusakan dikarenakan pintu laci tersambung langsung dengan bagian alas rak. Hal ini memberikan kesulitan kepada pengguna saat menggunakannya apabila terjadi kerusakan pada plat penyambung. Oleh karena itu, desain rak dievaluasi dengan membangun desain rak sepatu yang lain dengan memperhatikan kemudahan sistem laci saat digunakan dan penggunaan bahan rak. Pada alternatif desain 2 yang telah dibangun, terdapat 3 bagian rak, yaitu bagian kiri yang terdiri dari 4 rak, bagian tengah yang terdiri dari 5 rak, dan bagian kanan yang terdiri dari 1 rak tunggal. Adapun spesifikasi yang dipenuhi oleh desain ini adalah ukuran rak sepatu yang sesuai dengan ukuran sepatu pengguna, sistem laci, satu rak laci yang dapat memuat 4 pasang sepatu, memiliki ventilasi udara, rak sepatu dapat disusun bertingkat sesuai keinginan pengguna, memiliki space kosong pada bagian atas untuk meletakkan barang, dan memiliki roda. Selanjutnya dibangun alternatif desain produk yang ketiga, dikarenakan alternatif desain yang kedua tidak memenuhi spesifikasi produk yaitu sistem lipat. Untuk spesifikasi yang dipenuhi alternatif desain 3 ini adalah ukuran rak sepatu yang sesuai dengan ukuran sepatu pengguna, sistem laci, satu rak dapat memuat 4 pasang sepatu, dapat dibongkar pasang, dapat dilipat, memiliki ventilasi udara, rak sepatu yang dapat disusun bertingkat sesuai keinginan pengguna, memiliki space kosong pada bagian atas untuk meletakkan barang, serta memiliki roda. Setelah membangun ketiga alternatif desain, kemudian ketiga alternatif desain beserta desain rak sepatu awal yang sudah ada di laboratorium Desprin akan dibandingkan dan dinilai berdasarkan pemenuhan desain terhadap fungsi yang dibutuhkan. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor dan mengalikannya dengan relative weight masing-masing atribut. Setelah ditotalkan, nilai pemenuhan fungsi yang dicapai desain awal adalah 40,2%, sedangkan alternatif desain 1 mencapai 73,2%, untuk alternatif desain 2 79,3%, dan untuk alternatif desain 3 mencapai 89%. Kemudian dilakukan perhitungan biaya dari masing-masing desain. Perhitungan biaya dilakukan dengan mengakumulasikan harga material yang digunakan untuk membuat setiap desain. Setelah melakukan perhitungan biaya alternatif desain, selanjutnya dilakukan konversi nilai fungsi dalam bentuk rupiah. Perhitungan menggunakan rumus berikut. Setelah melakukan konversi nilai fungsi ke dalam bentuk rupiah, selanjutnya dilakukan perhitungan value dari masing-masing desain. Perhitungan value dilakukan dengan membagikan nilai fungsi dengan biaya sehingga dari hasil perhitungan diperoleh alternatif desain 3 memiliki nilai value tertinggi sehingga alternatif desain ini akan dilanjutkan pada tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, hal yang perlu dikembangkan dari alternatif desain 3 adalah bentuk rak yang harus mudah dilipat secara maksimal agar dapat dipindahkan dan mudah disimpan. Bentuk rak sepatu alternatif desain 3 yang menyatu pada bagian dasar memberikan kesulitan saat rak dilipat, sehingga tidak memudahkan pengguna saat memindahkan rak sepatu. Secara teknis, desain ini belum memenuhi customer requirement untuk bagian portabilitas. Untuk itu, desain 3 masih perlu dikembangkan kembali untuk memenuhi kebutuhan responden. Agar rak sepatu dapat dilipat, maka penulis mengembangkan desain 3 dengan merancang bentuk rak sepatu yang terpisah pada bagian dasar agar dapat dilipat dan memberikan kemudahan saat memindahkan rak sepatu. Berikut adalah pengembangan desain dari alternatif desain 3.
Selain kepada mahasiswa, rak sepatu laboratorium Desprin ini juga ditujukan kepada dosen, laboran, dan juga tamu yang berkunjung ke laboratorium Desprin. Untuk itu, didesain rak sepatu yang memenuhi ukuran sepatu dosen, laboran, dan tamu yang akan berkunjung ke laboratorium Desprin. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan tempat untuk meletakkan payung dan botol, maka desain ini dilengkapi dengan gantungan payung dan tempat peletakan botol minum. Setelah dilakukan pengembangan desain, kemudian dilakukan penilaian function untuk desain akhir. Dari hasil perhitungan value desain akhir produk rak sepatu, diperoleh value sebesar 2,0662. Apabila dibandingkan, nilai tersebut lebih besar dari value alternatif desain lainnya. Hal ini menyatakan bahwa desain akhir produk rak sepatu memenuhi dalam konsep value engineering, di mana fungsi dari desain memenuhi customer requirement dan memenuhi biaya yang optimum. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan metode quality function deployment, maka diperoleh spesifikasi rak sepatu laboratorium Desprin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan responden. Untuk ukuran dari setiap spesifikasi desain rak sepatu disesuaikan dengan ukuran antropometri tubuh manusia, yakni ukuran rentangan siku, ukuran lebar telapak kaki, panjang telapak kaki, dan ukuran bagian dalam telapak kaki. Berdasarkan penggunaan metode value engineering, estimasi biaya untuk pembuatan produk rak sepatu laboratorium Desprin adalah 5.081.700, sedangkan untuk biaya produksi rak gantung adalah 793.000, sehingga value yang dihasilkan desain akhir produk rak sepatu adalah 2,0662. Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah, hendaknya peneliti memahami penggunaan metode yang digunakan dalam perancangan produk terlebih dahulu. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam perancangan produk agar mencapai tujuan dan fungsi produk yang akan dirancang. Yang kedua, pengukuran antropometri tubuh manusia sebaiknya dilakukan secara langsung agar ukuran produk sesuai dengan pengguna. Yang ketiga, peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak yang memproduksi produk rak sepatu agar memperoleh gambaran serta informasi yang harus dipenuhi dalam proses perancangan rak sepatu. Yang keempat, dalam perancangan desain produk dan pemilihan material pembuatan produk, sebaiknya penelitian melakukan riset terharga material dan biaya produksi kepada pihak yang memproduksi produk rak sepatu secara langsung. Hal ini untuk mempengaruhi estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan produk sehingga desain dapat diimplementasikan menggunakan estimasi biaya yang telah disusun. Demikianlah presentasi sidang tugas akhir saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.